Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Yoel pasal 2 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Ia menyesal karena hukumannya. Di bahasa Batak dilo, jala rohamu nama ribahihamu, unang asal ulos munak, saya mulak mahamu tu Jahoba di batamunai. Ay perdenggan bahasa jala para siroha do ibana. Labas do ibana tarimas jala para siroha godang, jala tibu marpangulahi rohana mida hamagwani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, tradisi kuno atau kebiasaan kuno bangsa Israel untuk mengekspresikan kesedihan atau pertobatan yaitu merobek pakaian. Dan karena itu di dalam nats kita saat ini Yoel mengingatkan mereka sebenarnya sia-sia kalau hanya merobek pakaian tetapi tidak hati atau tidak betul-betul pertobatan itu datang dari dalam hati. Sebab berapa kali pun merobek pakaian, kalau tidak memang betul-betul ada niat mau bertobat atau niat mau keluar dari dunia kegelapan, ya itu juga sama dengan kebohongan. Maka Yoel mengingatkan bahwa semestinya menunjukkan pertobatan itu adalah mampu menjauhi segala kejahatan, mampu menjauhi segala apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar merobek pakaian, tetapi hati yang akan dirobek. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Artinya Yoel mengingatkan hati itu yang terutama dikoyakkan, hati itu yang terutama dirubah supaya hati itu betul-betul bersih, betul-betul putih, betul-betul mau meninggalkan kejahatan. Dan yang kedua di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya menjauhi segala larangan Tuhan atau apa yang dibencikan oleh Tuhan. Pertobatan bukan hanya sekedar menjauhi dosa, tetapi jauh lebih daripada itu. Pertobatan itu adalah secara aktif, yaitu datang dan mengarahkan hidup kembali kepada Allah. Tidak hanya melakukan dosa, tetapi jauh lebih baik adalah datang atau aktif dan bahkan mengarahkan hidup kepada Allah. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana sifat pengasih Allah terlihat, karena jelas kita sudah baca tadi, ai pardenggan bahasa jala parasirohado ibana. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab Ia pengasih dan penyayang. Artinya peringatan untuk pertobatan ini adalah jalan untuk kembali memberkati, untuk kembali menerima. Untuk kembali menerima itu yang kita lihat, dan bahkan Tuhan tidak tega dengan hukuman itu yang diberikan kepada kita. Maka yang lebih baik daripada itu adalah Allah menginginkan pertobatan dari kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, seringkali ya kita hidup di mana hanya mengandalkan simbol atau penampilan, ya seringkali kita melupakan substansi. Artinya kita bisa menunjukkan bahwa kita seperti orang baik, orang bersih, tidak pernah tercela atau tidak pernah seperti berbuat dosa dari perkataan dan bahkan dari pakaian kita. Tetapi nats ini menekankan kepada kita bahwa ciri daripada orang yang betul-betul bersih bukan dari pakaian,
ya bukan dari pembicaraan, tetapi bagaimana ia terpanggil mengarahkan hidupnya kembali kepada Allah dan betul-betul hidup di dalam Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam nas ini. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudari, koyakkan hati kita, mari melihat jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, melakukan perbuatan yang baik dan percaya kepadanya, serta datang dan bersujud kepada Tuhan. Pusat daripada perhatian kita adalah bagaimana kita bisa melakukan segala keinginan Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami, sehingga lewat firman-Mu kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari dalam hidup kami. Pertobatan tidak ditandakan karena pengoyakan baju, tetapi lebih bagus hati kami yang betul-betul dirubah atau dirobek menjadi hati yang bersih, yang betul-betul mau berjalan di jalan Tuhan dan datang kepadamu. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, berkatilah kami kemanapun kami melangkah dalam satu hari ini. Biarlah setiap kegiatan aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.